أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para bapak, para ibu dan saudara-saudara sekalian jamaah Masjid Nurul Islam yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai detik ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu marilah kita berdoa pada Allah dengan doa Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'ar rahmah wa iftiraqana ba'da wa iftiraqur rahmah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini salah satu pertemuan yang dapat membawa rahmat dan kalau kami berpisah, mudah-mudahan perpisahan kami pun juga merupakan perpisahan yang membawa rahmatullah. Amin. Allahumma amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kajian kita pada pagi hari ini adalah Kitabul Fadail, kitab tentang keutamaan. Yang dibahas apa? Pertama adalah babul fadli qiraatil Quran, bab keutamaan membaca Al-Quran. Sebagai muslim, kita ini adalah pencinta baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sementara di dalam Al-Quran sendiri dikatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta dengan kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan sementara di dalam hadis sendiri, baginda Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Belum sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai aku, kata Nabi, lebih daripada cintanya kepada anaknya dan kepada orang tuanya, setelah kepada manusia seluruhnya. Makanya karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus mengikuti atau harus rajin membaca mukjizat Rasul terbesar. Sampai tahu mukjizat Rasulullah yang terbesar itu apa? Quran. Mukjizat Rasulullah terbesar itu Quran. Begitu ada yang meremehkan, masa mukjizat? Coba dilihat mukjizat Rasul-Rasul terdahulu, seperti Nabi Musa, tongkatnya diketukkan laut merah bisa menjadi jalan. Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Nabi Ibrahim dibakar dengan api yang menyala oleh Raja Namrud, dengan bala tentaranya tidak terbakar. Masa mukjizatnya Nabi Muhammad cuma Quran? Masya Allah, saya bilang Quran itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Para Rasul itu kan diberikan mukjizat oleh Allah sesuai dengan zamannya masing-masing. Karena di zaman Nabi Musa itu hidup Raja Fir'aun, para tentaranya Fir'aun, para penggawa kerajaannya Fir'aun itu banyak yang ahli sihir pada saat itu. Oleh karena itulah maka Musa dikasih mukjizat. Tongkatnya kalau dilemparkan bisa menjadi ular, diketukkan lautan merah menjadi jalan. Karena apa? Karena memang hidup pada zaman Nabi Musa. Sementara pada zaman Nabi Isa pada saat itu juga hidup, hidup dukun-dukun itu pada saat itu orang hidup itu. Makanya dikasih mukjizat
bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sementara di zaman Nabi Muhammad itu ilmu pengetahuan sudah mulai maju. Nah, oleh karena itulah makanya mukjizat Nabi yang terbesar itu adalah Al-Quran. Nah, sekarang jami'al ilmu manfa'u minal Quran. Segala macam ilmu pengetahuan itu sumbernya itu adalah dari Al-Quran. Ya, oleh karena itulah makanya kalau kita sebagai umatnya Rasul, kita diharapkan rajin untuk membaca Al-Quran. Membaca Quran itu kalau menurut Sayyidina Ali sebetulnya tidak sekedar membaca, tapi membaca, memahami isi kandungannya, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu baru membaca, kata Sayyidina Ali. Memang dia orang yang dikenal sebagai ahli ilmu ya pada zaman baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kita paling tidak kita nggak pakai standar yang seperti itu, paling tidak kita memang rajin untuk membaca Al-Quran. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ini ada hadis-hadis Rasul. Yang pertama, an Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, rawahul Muslim. Ya, artinya apa? Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, karena Al-Qur'an itu besok di hari kiamat dia akan datang untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang pernah membacanya. Oleh karena itulah makanya kalau sebagai muslim kita tidak punya hobi untuk baca Quran, sampai rugi gitu, sampai menyesal nanti. Betul-betul sampai nanti menyesal, karena Quran itu di dunia berfungsi sebagai pedoman dalam hidup, sementara di alam kubur, Quran nanti alam kubur yang gelap itu, ya, yang serem itu, Quran sebagai penerang kubur. Sementara di akhirat nanti Quran sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang pernah membacanya. Makanya kalau kita ya baca Quran itu jangan nanti pokoknya kalau saya ada waktu luang saya baca. Juga itu mau colek bicara nih. Kita harus punya program kapan saya harus baca Al-Quran. Ya, mungkin kalau sampai belum pensiun masih sibuk-sibuknya, ya kalau nggak bisa habis maghrib, habis subuh. Ya, tapi kalau sudah pensiun, ya kita harus punya target. Punya target apa? Misalnya habis maghrib, antara maghrib dan isya kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Lumayan Pak, 1 juz loh itu. 1 juz kalau sampai bacanya normal antara maghrib dan isya. Antara subuh sampai waktu isyraq itu juga 1 juz. Nah itu kalau sehari bisa paling tidak bisa 2 juz, 1 juz habis maghrib, 1 juz habis subuh. 1 bulan kita bisa hatam 2 kali, itu Masya Allah. Berapa pahala yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, padahal kita baca Quran, rasanya itu tenang, hati ini tenang, luar biasa. Ya, insya Allah kita itu merasakan ketenangan yang luar biasa. Makanya ada dikatakan bahwa kalau orang sudah baca Quran, sudah sholat, sudah zikir, kok hatinya tidak tenang, itu berarti ada something wrong, ada sesuatu yang salah pada dirinya. Karena apa? Karena kurang penghayatan. Ya, karena kurang penghayatan, baca Qurannya nggak dipahami maknanya. Kemudian zikirnya dia juga nggak paham, sholatnya dia juga nggak paham. Akhirnya apa? Ya nggak ada bekas. Oleh karena itulah makanya kita harus lebih semangat lagi supaya apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan dalam sholat kita paham betul, sehingga apa? Kita semakin semangat untuk lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sehari misalnya nggak baca Quran habis subuhnya atau habis maghribnya,
itu rasanya ada sesuatu yang hilang yang tidak bisa ditebus dengan apapun, Pak. Masya Allah, itu luar biasa. Itu kayak bangun malam itu loh, tahajud misalnya. Pada suatu hari karena kesibukan kita tidak bisa tahajud, rasanya ada sesuatu yang hilang yang nggak bisa ditebus. Walaupun siang hari diganti itu lain rasanya. Makanya ya itu tadi ya kita sangat dianjurkan untuk baca Quran karena besok di hari kiamat Quran itu akan datang untuk memberikan syafaat pada orang-orang yang pernah membacanya. Nah, bisa dibayangkan kalau sampai rajin baca Quran dulu di tempatnya Mbah Hamid Pasuruan. Mbah Hamid Pasuruan seorang wali Allah yang dikenal alim. Ya wali Allah itu kalau ada orang-orang yang ke sana itu di samping suruh baca Quran itu kalau orangnya ya sudah agak sepuh gitu disuruh sambil menghafal Al-Quran. Harapannya apa? Nanti ya sebelum hafal misalnya ada yang baru hafal ya 10 lembar sudah meninggal, ada yang hafal 1 juz meninggal, ada yang hafal 5 juz meninggal, ada yang hafal 10 juz meninggal, ada yang 15 juz meninggal. Tapi kan meninggal dia dalam keadaan sedang belajar menghafal Al-Quran. Itu luar biasa ya. Kenangan orang-orang sampai anak saya apa itu kalau dari mana? Dari Mbah Hamid ya, Pasuruan. Alhamdulillah kamu masih bisa datang ke sana. Ya saya sempatkan untuk ke sana. Masya Allah. Kita lanjutkan sekarang hadis yang kedua. Wa 'an Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, qol, ia berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta yaumal qiyamah bil Qur'an wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqdumu suratul Baqarah wal Ali Imran tuhajani an sahibihima, rawahu Muslim. Artinya apa? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta yaumal qiyamah bil Qur'an. Besok Quran itu di hari kiamat akan didatangkan, wa ahlihi, dan ahlinya itu didatangkan itu. Siapa ahlinya? Alladzina kanu ya'maluna bihi, yaitu orang-orang yang beramal dengannya fid dunya, di dunia ya. Yaqdumu surat Al-Baqarah, yang didahului dengan surat Al-Baqarah, wa Ali Imran, dan Ali Imran, tuhajani an sahibihima, yang menjadi hujjah buat orang-orang yang mengamalkannya. Masya Allah, ternyata Quran surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu ada string, ada penekanan khusus di sini. Makanya kalau sampai baca Al-Baqarah ya, apalagi Al-Baqarah itu kan dimulai dengan alif lam mim itu sampai yang kelima itu ulaika humul muflihun. Kemudian terakhirnya Al-Baqarah kan ya ditutup dengan apa itu? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi Al-Baqarah itu berapa ayat kan?
286. Ya, tapi intinya itu ada pada 5 ayat pertama dan 3 ayat yang terakhir itu dahsyat sekali itu. Sampai jangan tidur sebelum baca itu. Ya, sampai jangan tidur sebelum sampai baca itu. Sebab orang tidur itu kadang-kadang ada yang kebablasan mati. Seperti yang baru-baru ini, saya punya teman Pak di kampus, dosen akuntansi. Orangnya saya tahu, orangnya baik, orangnya lurus betul orangnya. Orang dari daerah Bojonegoro ada, daerah Pakasan. Malam itu masih ngantarkan istrinya ke dokter. Kemudian pulang tidur. Subuh itu dibangunkan sudah ada. Sudah ada, Pak, kaget semua orang. Usianya baru 61 tahun. Sekarang lagi program S3 sudah mau selesai. Ya, di Indonesia ternyata sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya anak 2 itu pinter-pinter Pak. Anaknya sekolahnya di Jerman sama di Inggris, perempuan itu. Insya Allah, yang kebetulan kerja di Bank Indonesia. Ya, pada saat itu satu ada yang di Jakarta, satu ada di Bank Indonesia, juga ada yang di mana di daerah Palangkaraya, sehingga pemakaman agak terlambat ya karena nunggu anaknya datang. Masya Allah, sudah dipanggil oleh Allah. Saya hanya bilang, ya Masya Allah, orangnya sangat lurus, orangnya tekun menjalankan ibadah, orangnya baik, ya dipanggil oleh Allah duluan di saat tidur. Oleh karena itulah makanya jangan tidur sampai sebelum baca ayat kursi, jangan tidur sampai sebelum baca 3 ayat Al-Quran surat terakhir, ayat terakhir yaitu surat Al-Baqarah. Insya Allah sampai akan terjaga. Andaikan mati pun mati dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, wa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, rawahul Bukhari. Kata Utsman, ya, khairukum man ta'allama al-Qur'an, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allama, dan mengajarkannya. Jadi kita jangan menganggap remeh dengan orang ya yang rajin baca Quran, rajin mengajarkan Al-Quran. Ya, gara-gara itu namanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gus Bah bisa pintar seperti itu, sejak kecil menghafal Al-Quran. Ya, memang dari keluarga hafid Al-Quran, dari keluarga ulama. Ya, akhirnya beliau masih kecil sudah hafal Al-Quran. Makanya sekarang kalau jadi ulama yang hebat, masih muda tapi sudah hebat, diakui ulama-ulama di negeri ini. Kehebatannya itu karena menggeluti bidang Al-Quran, tafsir Al-Quran, ya, dan fikih. Ya. Masya Allah, itu luar biasa. Apalagi ini kalau kita lihat dari Utsman bin Affan, dari 4 orang sahabat Nabi, ya, yang dikenal paling kaya itu kan Utsman bin Affan. Zaman Kanjeng Nabi itu, sampai Kanjeng Nabi pernah tanya kepada Utsman, ya Utsman, engkau telah korbankan seluruh harta kekayaanmu untuk perjuangan Islam. Apa yang kau tinggalkan buat anak dan istrimu? Utsman mengatakan, ya, aku tinggalkan kepada anak dan istriku, ya, Allah dan Rasulnya. Itu luar biasa. Makanya waktu terjadi paceklik di Madinah selama 2 tahun, waktu khalifah dipegang oleh Umar bin Khattab, Madinah itu pernah paceklik 2 tahun. Utsman bin Affan itu mengirimkan 1000 ekor unta yang penuh membawa bahan-bahan makanan. Pada saat itu dicegat sama saudagar-saudagar yang ada di Madinah. Kata mereka, saya akan berikan keuntungan kamu 50%. Tidak. 100% tidak. 50% tidak. 100% tidak. Terus
Ini siapa yang membeli? Ya, ya. Ini memang yang beli adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Utsman bin Affan terkenal sangat dermawan, dan waktu wafat beliau sedang memegang Al-Quran. Memang beliau itu seorang hafid Quran yang hebat, sampai punya mushaf itu dikenal dengan mushaf Utsman. Itu memang luar biasa. Jadi kisahnya waktu beliau wafat itu kan dikepung oleh musuh-musuhnya itu, ya, ada selama seminggu itu dikepung oleh musuh-musuhnya pada saat itu, sampai musuhnya itu lewat atas bisa masuk di saat Utsman sedang membaca Al-Quran. Ya, pada saat itu Utsman tangannya untuk melindungi itu, tangannya itu sampai protol itu kena pedang. Masya Allah, luar biasa itu Utsman bin Affan. Ya, itu dermawannya luar biasa. Kata beliau, sebaik-baik orang di antara kamu. Beliau mensitir apa yang dikatakan oleh Rasulullah, sebaik-baik orang di antara kamu adalah yang belajar membaca Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Makanya sampai di rumah, sampai sekarang itu, istri saya itu kalau pagi dan habis maghrib itu dia sempatkan untuk mengajari ibu-ibu di masjid. Ibu-ibu di masjid kalau habis maghrib, habis subuh itu untuk baca Al-Quran. Ya. Nanti kalau lagi ada perkuliahan di kampus, karena biasanya dia kasih kuliah sama dengan saya, jamnya sama, waktunya sama, berangkatnya sama. Biasanya kalau ada acara di kampus kasih kuliah, ya pagi itu diliburkan, dia tidak baca dan mengajar. Tapi kalau ada waktu-waktu yang dia bisa, dia mesti ngajari ibu-ibu untuk baca Al-Quran. Masya Allah, seneng banget. Saya sebagai suaminya seneng banget. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya begitu aja. Dan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, karena kita menghayati hadis ini, makanya terus gak bosan-bosannya kita membaca Al-Quran. Sampai kalau misalnya di rumah atau di masjid ada Quran yang besar, ada terjemahnya, ya, sampai akan lebih semangat nanti. Kalau nggak percaya sampai, misalnya ada Quran disediakan di masjid, ada nggak Quran yang besar, tapi di sampingnya itu ada terjemahannya. Nanti sampai akan tertantang di situ. Begitu sampai baca, wih, ini ayat ini apa ini artinya? Dicari, ketemu. Nanti habis itu diam sejenak, mengingat-ingat, merasakan, masya Allah. Kemudian janji akan diamalkan. Itu luar biasa. Itu semangat sampean. Daripada sampean hanya baca dulu, tapi sampean tidak tahu artinya. Sampean baca, di sebelahnya ada artinya, sehingga kalau ada ayat-ayat yang menantang kita, sehingga kita ini penasaran untuk cari apa maknanya. Syukur kalau sampean punya apa itu, punya program untuk memahami ayat-ayat suci Al-Quran dari tafsir Al-Quran dan di buku-buku tafsir Al-Quran. Nah, sampai dari pondok sih tafsirnya tafsir yang berbahasa Arab. Tapi kalau sampai bukan orang pondokan, ya sudah tafsir terjemahan dari Indonesia itu banyak. Ada tafsirnya Pak Quraish Shihab, itu ada tafsir Al-Misbah. Ya, ada tafsirnya Buya Hamka, itu ada tafsir apa punya Buya Hamka itu Al-Kausar, ya, ada tafsirnya Profesor Hasbi As-Siddiqi, itu ada tafsir An-Nur, ada tafsirnya lagi yang bahasa Jawa, itu tafsirnya Bapak Kiai Haji Bisri Mustafa. Bisri Mustafa itu abahnya Gus Mus. Memang Gus Mus itu lahir dari seorang bapak yang ahli Al-Quran, ya, ahli tafsir. Mbahnya itu juga Mbah Khalil Harun, ahli tafsir juga. Itu luar biasa. Ya, jadi sampean kalau bukan dari pondok, sampean bisa membaca tafsir-tafsir
yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi kita semangat itu, ya, itu kayak begitu. Semangat untuk apa? Untuk mengkaji Al-Quran. Jangan sampai tidak. Jangan sampai kita itu hanya bodoh sabung rumah ini boleh masjid cukup. Jangan. Ya. Dulu saya tahu istri saya itu punya program ini. Pokoknya Mas, tiap bulan saya kepingin nyicil apa barang maksudnya. Tidak. Saya tiap bulan saya kepingin memiliki tafsirnya Pak Profesor Quresyah tiap bulan 1 juz. Jadi 1 juz tiap bulan ini nyicil satu bulan ini juz 1, bulan 2, nanti bulan berikutnya juz 2, bulan berikutnya juz 3, sampai akhirnya lengkap 30 juz itu dimilikinya. Itu Masya Allah luar biasa. Kalau sudah begitu, gak heran kalau di tempat tidurnya itu ada kitab-kitab itu macam-macam itu. Itu seneng. Nah, kalau orang-orang sekarang kan nggak gitu, malah yang diutamakan nyicil barang-barang yang akhirnya dipajang di rumahnya. Masya Allah, kadang-kadang sampai orang lewat aja khawatir nyenggol. Masya Allah, ini enggak. Itu seneng gitu. Berikutnya sekarang. Yang keempat, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah. Ya, orang yang membaca Al-Qur'an dengan mahir, pintar baca Al-Qur'an, ya, makhorijul hurufnya benar, tajwidnya dia benar, ya, bisa baca Al-Qur'an dengan mahir, maka dia akan selalu bersama malaikat-malaikat yang mulia. Jadi di sini dikatakan ma'asafaratil kiramil bararah. Dia akan selalu diikuti malaikat-malaikat yang mulia dan berbakti. Ini luar biasa. Tapi sebaliknya, walladzi yaqra'ul Qur'an, lari sampai saya bahwa kacamata kok ada tulisan yang mencolot. Umurnya sudah 67, Pak. Umurnya sudah 67, ada mencolot. Ya. Walladzi yaqra'u wa yatamatta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan membacanya itu ada kesulitan, agak sulit, baginya masih mendapatkan 2 pahala. Loh, jono sampai baca Quran terbata-bata, kan kau dong, jangan ditambah dosa sampai tidak. Gusti Allah itu tidak seperti itu. Ya, Gusti Allah itu tidak seperti orang ijtihad saja. Kalau ijtihadnya benar, itu dia dapat 2 pahala. Tapi kalau ijtihadnya salah, sudah berusaha ternyata ijtihadnya salah, dikasih 1. Nah, sampai baca Al-Quran juga begitu. Kalau sampai mahir dalam baca Al-Quran, ya, sampai akan disertai oleh malaikat-malaikat yang mulia dan berbakti. Terus kemana saja, sampai akan disertai itu. Tapi kalau sampai bacanya terbata-bata dan sulit, ada kesulitan, itu masih dikasih pahala 2. Pahala 2 itu bukan 1 Quran dikasih pahala 2, tiap huruf itu sampai dikasih 2. Oleh karena itulah makanya jangan khawatir, sampai akan dikasih nilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, ini kadang-kadang kan orangnya wah baca Quran terus, ya nggak puasa sampai baca Quran. Yo, ada orang Islam sih kayak gitu. Malah ada yang tadarus, ada tadarusan pada bulan puasa di masjid
Itu dilabrak. Padahal saya jam 09.00 dilabrak. Saya dikandani, Ustaz, tadi malam itu ada yang labrak masjid. Apa? Ya, gara-gara kita harus jam berapa? Jam 9. Dia muslim bukan? Muslim. Astagfirullah. Ya, ada kayak begitu. Nah, Masya Allah ya, orang masih hatinya ya belum dapat petunjuk ya kayak begitu. Dengar ayat, dengar Quran dibacakan, ya dia marah. Padahal kalau kita nikmati, Masya Allah, kita habis subuh, misalnya kita mendengarkan bacaan Quran, atau misalnya ada anak atau cucu yang sedang membaca Al-Quran, ini senang banget. Saya sekarang itu alhamdulillah, saya punya cucu 3 sedang menghafal Al-Quran. Yang satu di pondok di Madiun, yang satu di pondok ini tadi baru berangkat lagi karena kemarin libur selama 1 minggu di rumah, berangkat ke Madura. Ya, yang ke Madura ini sudah dapat 15 juz. Ini tadi berangkat, diantarkan ayahnya dari Lumajang, mampir dulu ke rumah, terus baru berangkat ke Madura. Ke Madura, kebetulan yang mengajar itu adalah gurunya Ustadz Profesor Agus Somad. Ya, saya tanya, Le, kok anakmu mau pondok nih boleh betul, Le? Kan di sini ya, di pondokku ini sekitarnya masyarakatnya masyarakat Jawa Madura, tapi kebanyakan ngomong Madura biar anak saya juga tahu bahasa Madura. Kebetulan di Madura itu kiainya itu pernah datang ke pondok saya ini jam 1 malam berangkat dari mana itu, dari Madura ke sini itu jam 1 malam baru sampai. Ya saya sebagai orang-orang yang pernah diasuhnya waktu di pondok, saya kepengen anak saya taruh di sana. Alhamdulillah. Tadi sudah 2 yang berangkat, kemudian yang ketiga yang tinggal di sekitar saya. Dulu tinggal dengan saya, sekarang pisah ya karena rumah di dekat saya. Itu juga masih di kelas 3 SD unggulan. Dia sudah hafal 4 juz. Tapi berangkatnya dari belakang, juz 30. Ya, juz 29, juz 28, ini juz 27. Saya tanya, "Loh, kamu sudah berapa juz?" Alhamdulillah, kayak sudah 4 juz. Alhamdulillah. Senangnya bukan main. Ya, senangnya bukan main. Kita itu akan mewariskan apa kepada anak-anak cucu? Ya, anak cucu kita. Kita doa kita itu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini Quran itu. Masya Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, berikanlah aku ilham supaya aku menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Kau berikan padaku, nikmat-nikmat yang telah Kau berikan kepada kedua orang tuaku. Wa ana amala sholihan tardau, dan dapat berbuat amal-amal soleh yang Kau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan semoga kebaikan ini sampai kepada anak cucu saya, ya Allah. Itu diajari dalam Al-Quran supaya kebaikan-kebaikan yang Kau berikan padaku, kepada orang tuaku itu sampai kepada anak cucuku. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika, sungguhnya aku bertobat kepadamu ya Allah. Wa inni minal muslimin, dan aku termasuk golongannya hamba-Mu yang muslim, yang berserah diri. Makanya kalau kita ini diingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka. Ini tugas kita sebagai orang tua, jaga diri, jaga keluarga, seluruh anggota keluarga, ayah, ibu, anak cucu,
daripada siksa api neraka. Cara menjaganya bagaimana? Ya, mereka harus diisi dengan ilmu-ilmu agama yang kuat di samping ilmu-ilmu umum, supaya dua-duanya dapat, umumnya dapat, agamanya dapat. Itu loh, Pak. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Kita lanjutkan kan? Nah, ini yang kelima ini kritik buat kita semua ini. Wa Nabi Musa al-Asy'ari, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an. Masalul utrujah, itu seperti utrujah, seperti buah utrujah, rihuha tayyibun, ya, wa ta'muha tayyibun, baunya harum dan rasanya juga manis. Ini kata Nabi. Jadi perumpamaan orang-orang beriman yang membaca Al-Quran itu seperti buah utrujah yang baunya harum dan rasanya juga harum. Wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamrah la rihalaha wa ta'muha khulun. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu seperti buah kurma, seperti buah kurma. La rihalaha, ya, baunya tidak ada, wa ta'muha khulun, tapi rasanya manis. Kurma itu kan, ya, kan apa? Baunya kan nggak ada, tapi rasanya manis. Wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an masalur raihanah. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an itu seperti buah raihanah, rihuha tayyibun, ya, baunya harum, wa ta'muhal murrun, tapi rasanya pahit. Sementara wa musal munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasadil khaddalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Sedangkan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran itu seperti, ya, buah khaddalah laisa laha rihun, ya, baunya tidak ada, wa ta'muha murrun, tapi rasanya pahit. Itu di hadapan Allah kayak begitu. Oleh karena itu apakah sampean kepengin yang mana? Loh, Ustaz, apa orang munafik itu ya ada yang baca Al-Quran orang munafik? Munafik nifak itu kan sifatnya, munafik itu kan orangnya. Ya, orang Islam yang munafik itu kan ya juga banyak. Dan sampean tahu ayatul munafikina, salah satu tanda-tanda orang munafik itu kan ada 3. Idza hadasa kadzaba, kalau dia ngomong dia suka berbohong. Wa idza wa'ada ahlafa, kalau berjanji dia suka berselisih. Wa idza utumina khana, kalau dia dipercaya dia khianat. Orang Islam yang kayak begitu kan ya ada. Orang Islam yang munafik, yang bermental ganda, hipokrit, besok kedelai sudah tempe, omongan gak kena dipegang, itu kan yang memang ada. Nah, orang kadang-kadang gak menyadari itu, ya. Makanya kalau ada di antara kita yang punya sifat-sifat seperti itu harus dibuang jauh-jauh. Kita orang beriman itu usahakan lesan kita, perbuatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari selalu mencontoh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang kata 6, wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin, rawahu Muslim.
Sungguhnya Allah mengangkat derajat kaum dengan kitab Al-Quran, wa yada'u bihi akharin, dan merendahkan kaum itu karena Al-Quran juga, ya. Itu kayak begitu. Insya Allah Allah mengangkat derajat kaum, termasuk mengangkat derajat seseorang karena Al-Quran, dan menurunkannya, merendahkannya juga gara-gara dia melecehkan Al-Quran. Itu janjinya, ya, seperti itu. Oleh karena itulah makanya kadang-kadang orangnya sangat-sangat sederhana, tapi dia ahli Quran, ya, ahli Quran. Tidak hanya membaca, tafsirnya dia juga ahli. Dia mengamalkan ajaran Al-Quran mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kan yang namanya pandangan manusia, apalagi manusia sekarang itu kan pandangannya macam-macam terhadap masyarakatnya. Itu loh, pokoknya itu soke, masih bodoh, ini masuk, dia dihormati habis-habisan. Ada, pandangan orang materialisnya kayak begitu. Tapi ada yang karena melihat ini orang alim, akhlaknya bagus, dia layak dihormati, karena orang seperti ini mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi biasanya masyarakat sekarang itu kan karena sudah pengaruh materialisme barat. Itu kayak begitu. Materialisme itu kan satu paham serba materi. Satu paham serba materi. Dia hanya mempercayai sesuatu yang bersifat materi. Di luar materi dia tidak percaya. Manusia saja menurut orang-orang materialis itu, ya, tokohnya Karl Marx, Lenin, Engels, Nietzsche, itu tokohnya. Menurut pandangan orang materialis, manusia itu tidak lebih seperti binatang. Ya, dia hanya terdiri dari daging, otot, tulang, ya, kulit, ya, rohnya tidak ada. Kalau manusia mati, ya kayak binatang itu, binatang mati, selesai. Manusia mati, ya selesai dalam pandangan orang materialis. Alam kubur tidak ada, alam akhirat tidak ada, kiamat tidak ada, surga neraka nggak ada, Tuhan juga tidak ada. Itu orang materialis kan kayak begitu. Ya, itulah yang kalau di Indonesia dulu jadi komunis, makanya bencinya terhadap orang-orang beragama itu luar biasa. Nah, orang kalau sudah kena pengaruh materialisme itu kan pandang sesuatu itu hanya materi. Ya, kalau walaupun orang itu pinter, orang itu alim, tapi kalau dia materi, ya, biasa-biasa saja, dia tidak pernah mau memandang dia. Tapi kalau materinya banyak, dia akan menghormati, bukan pandangan materialis. Jangan, ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Tuh. Ini hadis yang ke-7. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fisnatain. Kata Nabi, tidak boleh hasud kecuali dalam dua hal. Kita manusia, ya, itu kan banyak dihinggapi sifat-sifat hasud, dan sifat hasud itu bahaya karena itu bisa membuat hati itu sakit, ya. Tapi Nabi mengatakan la hasada illa fisnatain, ya, tidak boleh hasud kecuali dalam dua hal. Dalam dua hal itu apa? Rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ata'ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang yang dianugerahi oleh Allah, ya, kefahaman untuk membaca Al-Quran, dia mengamalkannya, dia membacanya, ya, di sepanjang malam maupun siang. Dia rajin baca Quran, malam hari dia baca, siang hari dia juga baca Quran. Itu kita boleh iri dengan orang yang seperti itu. Apa ada? Ada. Saya punya mbak itu kiai, ya kan?
Dia karena hafal Quran, dia hafal Quran Pak. Ya, ikut kiai selama 25 tahun, makanya bahasa dulu kawinnya itu telat. Ya. Itu akhirnya sampai dia hafal Quran, baca Quran habis subuh sampai habis asar itu selesai tiap hari. Itu hobinya baca. Kitab-kitabnya di rumah itu tak bawa karena orangnya sudah meninggal hampir 100 tahun pada saat itu. Kitab-kitabnya saya baca, saya bawa itu sampai sekarang ke rumah. Ya Allah, ini Mbak Kubian kitab-kitabnya begini, padahal berangkat ke pondok itu gak disangoni sama buyut, buyutnya dalam. Mbah itu dinamakan Anoman, gak disangoni. Akhirnya sama Yai Basir, Padangan, petak Padangan itu. Namamu itu diganti apa? Diganti Adnan. Akhirnya jadi kiai di tempat saya itu. Itu kalau ada orang-orang di tempat saya yang alim-alim, ya datang, wah semuanya diajak untuk berdiskusi sama mbak saya. Akhirnya mereka semua mengakui memang alim. Itu hobinya baca Quran sampai akhir hayat. Itu luar biasa, Masya Allah. Yes, mudah-mudahan anak cucunya itu bisa niru anak cucunya bisa niru. Tapi kayak begitu tuh sulit. Ngomong biyen itu karena orang-orang dulu itu kan nggak kebanyakan makan seperti kita. Zaman sekarang tuh kita ini senengannya makan enak, ya. Orang-orang dulu itu makan ya apa adanya. Itu, Masya Allah. Ya, itu kayak begitu. Ngomong saya makan enak, sate, gulai, cumi, kerang, ya, kemudian kepiting, ya. Akhirnya masih kecil, ya, masih muda, sudah sakit-sakitan, dikit-dikit kakinya bengkak. Takoni, kenapa kakinya? Wah, habis makan kepiting, Pak, dari mana? Saya itu besan, saya dari Karanganyar, saya diberi kepiting sama udang, Pak. Enak, tak mau makan. Habis itu kaki saya bengkak, saya jalan susah. Lu terus no. Akhirnya sekarang mengundurkan diri, gak ngajar. Tak takoni lah, sampai gak ngajar. Aku gak kuat naik, Pak. Sampai gak kuat mulai, ya Allah, makanya sempurna. Sementara orang-orang dulu itu kan hati-hati dalam urusan makan, minum itu. Makanya tidak heran kalau mereka sampai usianya tua-tua. Itu kayak begitu. Saya sampai sekarang namanya mertua itu hampir 100 loh Pak, perempuan. Hampir 100 sehat Pak. Ya udah pakai tekan. Coba, ternyata makannya tak lihat. Makannya itu jam-jamnya itu ditaati ya Pak. Pagi itu kalau belum jam 8 dia tidak mau makan. Nanti siang jam 1 baru makan. Nanti malam sebelum maghrib dia sudah makan. Habis itu sudah tidak mau makan lagi. Oh ini mungkin rahasianya. Sampai sekarang itu sudah 97. Sehat Masya Allah. Nah makanya jangan heran kalau kita dalam Al-Quran dikatakan kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minumlah kamu tapi jangan berlebih-lebihan. Kita sudah dikasih contoh oleh baginda Rasul kan, Rasul tidak makan kalau tidak lapar dan akan berhenti makan sebelum kenyang. Masya Allah, ini kan contoh dalam kehidupan. Nah kita enggak pokoknya makan kalau enak itu kan jotai. Nanti urusan sakit itu urusan belakang. Sakit di rumah sakit itu temenan Pak. Akhirnya kaya raya tapi ya mau makan ini nggak boleh, mau makan ini nggak boleh, mau makan ini nggak boleh. Akhirnya apa? Dia hanya menikmati pohon dan ubi saja. Masya Allah. Dunia ini sampai sakmono kayak sawah sampai 100 hektar. Omai dibangun rumah mewah semua, dikasih mobil satu-satu, dikasih pekarangan yang luas-luas, jejer-jejer Pak. Tapi mangannya hanya boleh ubian saja, Masya Allah. Makanya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau kita mau mengamalkan ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW, insya Allah kita ini akan selamat dunia, selamat akhirat. Jadi pesan saya, ya kita galakkan untuk rajin baca Al-Quran. Kalau kita ada waktu, ya
kita rajin baca Al-Quran supaya lebih mantap lagi, yaitu usahakan sampai beli Quran sing gede sing ono terjemahannya di kanan kirinya, itu insya Allah itu sampai akan lebih paham. Nah, kalau di sini ada kan enak sampai tekoni di masjid baca, manfaatkan perpustakaan masjid. Dan ini kadang-kadang orang nggak memanfaatkan perpustakaan masjid, ya rugi sampai rugi betul loh. Ya, ini memang diperuntukkan buat jamaah. Boleh Pak dipinjam? Boleh, asal dikembalikan. Sampai nyelam perpustakaan masjid kan dikembalikan. Syukur-syukur ya pinjam, nanti dia beli sendiri, kemudian yang dipinjam dikembalikan, udah tambah bagus. Saya kira begitu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan kita ini semakin tua, semakin semangat untuk memahami ajaran Islam, mengamalkan ya tuntunan daripada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita nanti akan dekat dengan baginda Rasul ya di saat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya maaf ya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.